Oke, dari Pak Denny Setiawan, selamat pagi Bang Wendy, izin mau bertanya tentang memberi. Jika kita memberi dengan uang hasil kita hutang, apakah tetap selaras Bang? Ngutang buat memberi, ya selesain dulu utangmu bro. Udah itu mah gampang jawabannya. Selesain dulu utangnya. Jadi maksudnya dia berhutang, habis hutang, utang uangnya itu dia pakai buat ngeberi. Ya itu mah mendingan lu gak usah ngutang, gak usah memberi. Ngapain ngerepotin diri, hidup dibikin susah. Jangan berarti ya jawabannya. Berarti ya. Nggak belum selaras, ya. Nggak selaras, berarti belum mampu untuk memberi secara uang, sampai ngutang. Makanya kalau mau punya banyak uang, skill, uang itu energi. Aduh, kalau waktunya cukup saya programin kamu duit. Bawa duit nggak? Itu bisa kok dikasih energi, dimantrain jadi jimat bahasanya. Ntar kalau waktunya cukup, biasanya saya kasih di kelas level 2. Jadi uang itu energi, 2.000 kek 1 miliar sama energinya, sama. Uang itu adalah energi, berarti kalau mau ngedapetin energi ada hukum pertukaran energi. Einstein bilang energi nggak pernah hilang, nggak pernah, hanya berpindah tempat atau berubah bentuk. Jadi kalau kamu mau ngedapetin uang, energinya uang, berarti kamu harus ada yang ditukar energinya. Contoh, ada orang yang jago nyembuhin orang, nah itu energinya dia kasih kesembuhan itu. Contoh, kamu bekerja secara fisik, kamu akan dapat uang. Nah itu berarti kamu menukar hasil kerja kamu, tenaga berarti kan? Tenaga untuk mendapatkan uang. Tukang urut, tukang gojek, terus apa lagi? Banyak kan? Pekerja-pekerja harian, dia pakai fisik. Nah, ada orang yang punya ilmu, skill, dia nggak kerja capek-capek, ngasih solusi sama orang, dia dapat uangnya. Ya. Ada juga orang yang punya uang, uangnya diinvestasikan untuk uangnya bekerja menghasilkan uang. Nah kamu tanya diri kamu yang mana? Apakah kamu akan mempekerjakan uang untuk mendapatkan uang? Berarti tukar energi yang kamu punya uang, investor, jadi dapat uang. Atau tadi punya ilmu, punya skill, terus kamu kasih solusi sama orang sehingga ya orang itu mendapatkan solusi, kamu dikasih uang. Atau kamu ternyata dari fisik, dagang, karena nggak punya skill, balik lagi ke kamu. Bisa nggak berubah Bang? Bisa. Pilihannya ada di kamu. Kamu mau pekerja yang pakai fisik, capek untuk ngedapetin uang, atau yang pakai cerdas, kerja cerdas namanya. Pilihan di kamu. Kalau mau kerja cerdas, punya skill. Kalau Bang saya nggak punya skill, saya juga nggak mau belajar. Ya udah, kerjanya pakai fisik. Kalau diam aja di rumah, kira-kira dapat nggak tuh energi uang? Enggak kan? Ngendon aja. Enggak. Ini penting banget saya harus sampaikan di penghujung kita sebelum kita tutup dengan makan siang bareng ya. Banyak ucapan, ungkapan yang ada di lingkungan masyarakat kita yang sebenarnya ini membuat bumerang buat diri kita. Bumerang itu apa? Merusak ya. Nggak sadar kalau itu merusak gitu. Nggak sadar kalau itu ternyata merusak kamu menjadi miskin. Saya bilang miskin aja lah. Mental miskin. Ya. Susah hidupnya, melarat. Kalau masih kesusahan uang, kesusahan ya berarti dia lagi masih susah lah. Udah gampang gitu aja dah. Pernah dengar? Ada 5 nih saya tulis. 5. Pernah dengar? Atau pernah ngucap malah? Rezeki bukan hanya uang. Sering kan begitu? Rezeki kan bukan hanya uang, betul? Ubah kata-kata itu. Kenapa? Saya tahu rezeki bukan hanya uang. Tapi coba cermati, lebih dari 90% yang dimaksud dengan kamu kalau ngomong rezeki kan uang kan? Yang kamu maksud uang kan? Betul gak? Udah terus terang aja. Jadi jangan pernah kamu bilang rezeki kan bukan hanya uang. Memang, tapi yang kamu maksud uang kan? Jadi baik secara langsung atau tidak, 90% yang kamu maksud rezeki itulah uang. Jadi ubah. Kamu memang butuh uang, bilang sama Allah, saya butuh uang. Supaya apa? Supaya kamu bisa berbagi sama banyak orang. Kalau sekarang aja susah, ya maka kata-kata rezeki ini bagus.
Tapi kalau kamu butuhnya uang, bilang sama Allah, uang. Uang. Bedanya apa sama duit? Bedanya apa money? Duit itu identik dengan receh. Uang itu lebih besar. Saya kerja di bank, saya cairkan uang 2,5 miliar, 14 miliar, sampai 40 miliar waktu itu. Kita nggak nyebutnya duit, uang. Money, dolar, lebih gede lagi. Jadi lebih mendunia. Ya, jadi kalau nyebut rezeki, jangan pikir itu 90% adalah sebenarnya uang. Udah terus terang aja. Jadi kalau doa mintanya, ya Allah minta uang yang banyak, jangan rezeki yang banyak gitu ya. Gamblang aja gitu. Gamblang, ini kan rezeki ilmu. Duduk di sini rezeki. Tapi sebenarnya teman-teman, ayo sadari, ngaku deh, butuh uang nggak? Butuh. Jadi jangan pernah bilang nggak butuh uang. Lebih baik kamu bilang sama Allah butuh uang. Allah memenuhi setiap kebutuhan umatnya. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Butuh dulu. Ya. Yang kedua, ini sering banget saya dengar. Gak apa-apa deh miskin di dunia. Yang penting ntar di akhirat masuk surga kaya. Sering. Itu adalah doktrin dari zaman Belanda. Supaya kamu miskin di dunia. Kalau sering mendengar kata itu, bahkan kamu mengamini, jangan ya. Sering banget saya dengar kata itu dan sedih. Nah, makanya di kajian seperti ini saya kasih tahu. Kalau di dunia ini aja kamu miskin, gak mampu menafkahi diri sendiri maupun keluarga, lah bagaimana di akhirat? Justru dunia ini adalah jembatan kita ke akhirat. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang kalau kita sendiri masih kurang? Ya. Kalau bisa tinggal di hotel bintang 5, kenapa kamu harus ada tidur di triplek, di kasur lantai bawah? Tinggallah di hotel bintang 5. Oke? Urusan akhirat selesaikan dulu duniamu. Berbagi banyak kebaikan seperti Utsman bin Affan, itu perlu. Oke? Jadi jangan nunggu di akhirat, di sini dulu. Allah mengirim kamu ke sini ada maksud tertentu, selesaikan tugasnya yang di sini dulu. Gak apa-apa deh miskin, yang penting bahagia. Gak apa-apa deh hidup susah, yang penting bahagia. Jangan pernah ucap itu. Ya, jangan pernah. Faktanya kalau orang kesusahan uang itu ringkih kalau dapat masalah, kalau dapat musibah. Uyengnya makin banget, betul? Iya, jangan sok-sokan bilang gak apa-apa, susah hidup. Saya mau melarat aja di dunia sengsara gak apa-apa. Jatah saya di akhirat. Jangan, udah jangan ubah. Ubah. Ya. Ketika memenuhi kebutuhan hidup perlu uang. Jadi nggak apa-apa kaya dan bahagia. Ubah kalimatnya. Oke? Jangan takut kaya. Harus kaya. Karena Allah menciptakan kita sejak lahir udah kaya, berkelimpahan. Di ayat tuh ada siang, ada padanannya siang dan malam. Laki dan perempuan. Kaya dan berkecukupan. Nggak ada kaya dan miskin. Kaya dan berkecukupan. Nggak ada. Buka lagi ayat itu. Saya ulang ya. Siang dan malam. Laki dan perempuan. Kaya dan berkecukupan. Jadi kamu nggak pernah ada kata-kata dimiskinkan atau miskin dari awal. Kamu tuh kaya dan berkecukupan. Mindsetnya aja, pikiran dan perasaan yang membuat kamu kekurangan, ya. Jadi bukan nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Nggak apa-apa susah bahagia. Jangan. Nggak apa-apa gua kaya makmur, yang penting gua bahagia. Enak. Nggak apa-apa. Jangan takut kaya. Nih ada lagi. Perbanyak ibadahmu, maka rezekimu lancar. Sering dengar? Banyak orang yang susah uangnya. Kata-kata ibadah itu. Kalau ibadahnya ibadah sosial, ibadah memberi, bla bla bla, saya masih sepakat. Tapi banyak orang kan di otaknya kalau ibadah tuh buat ritual dirinya. Jadi ada dua ibadah. Ibadah sosial, ibadah ritual. Tapi banyak orang ketika ngomong ibadah, ibadah ritual dia. Ya, saya nggak sebutin itu apa aja. Perbanyak itunya, maka rezeki kamu, uang kamu akan dibanyakan.
Saya nggak sepakat. Kalau ibadah sosial kamu banyak membantu orang, banyak memberi solusi, bla bla bla, saya sepakat. Ya, perbanyak ibadah sosial. Bukan berarti yang riba. Berarti dua-duanya ya Bang ya. Ibadah ritual juga dan ibadah sosial juga gitu. Gini, kalau di Al-Quran, Van, nggak pernah saya lihat tuh tentang sholat pun diatur. Baca Al-Quran kita, hanya sekali-sekali tentang sholat. Nggak pernah diatur soal takbiratul ihramnya, ucapan apa, nggak pernah diatur. Adanya di kitab lain nih. Kitab lain, buatan manusia kan, fikih. Baca Al-Quran kan, baca. Tentang sholat itu, kata-kata cuman akimis sholah, dirikanlah sholat. Lalu di ayat lain, as-sholatul liyal zikri, sholatlah, dirikan sholat untuk zikri, mengingatku. Akimis sholah lil zikri, nama, dirikan sholat untuk mengingatku. Kita lagi mengingat Tuhan gak dari tadi? Lagi menghadirkan Allah gak dari tadi? Kita lagi zikir gak sama Allah dari tadi? Zikir itu mengingat, membesarkan nama Allah. Ini saya lagi mendirikan hakikat sholat. Kalau yang 5 waktu itu namanya syariat sholat. Nabi Muhammad ketika setelah Isra Mi'raj memerintahkan kita 5 waktu. Supaya apa? Supaya kita sadar. Di otaknya nih, di pikirannya, di perasaannya jangan cuman yang selain Allah, kerjaan lah, inilah ruwetnya. Supaya nih sebentar lagi nih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat kita satu sama Allah. Sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di luar dia masih ngomongin orang. Masih otaknya ruwet. Masih takut keadaan yang belum terjadi, khawatir cucunya gini, khawatir anaknya gini, khawatir keadaannya gini. Percaya gak sih sama Allah kamu? Nah itulah makanya sholat yang 5 waktu, supaya kamu yang sehari-harinya lupa, diingatkan lagi di waktu-waktu tertentu itu. Sebentar lagi asar nih. Tapi kalau habis asar, asar, zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, terus kamunya ruwet lagi dengan pikiran, berarti kamu gak percaya kan sama Allah. Nah makanya 5 waktu itu jalankan supaya kamu apa? Eling, sadar, menyadari bahwa Allah itu satu sama kamu. Ya. Dunia adalah tempatnya ujian. Akhirat adalah tujuan sebenarnya. Sering. Kenapa Bang Wendy ketawa? Jadi gak apa-apa deh Bang, saya dikasih ujian terus. Tujuan saya di akhirat. Kalau belajar, selesaikan dunia kita ini dengan sebaik-baiknya. Selesaikan yang saat ini sekarang di sini dengan husnul khotimah, bukan nunggu mati husnul, tapi mulai dari saat ini sekarang. Ya, gak usah mikirin yang belum terjadi besok, lusa dan yang sekarang aja. Berikan yang terbaik sebagai kepanjangan tangan Allah. Husnul, kebaikan. Balikannya apa? Su'ul. Kamu resah, kamu overthinking, banyak mikir, itu su'ul. Mau begitu su'ul terus? Maka kalau mau kamu nanti akhiratnya selamat, husnul khotimah. Sekarang, dunia itu adanya yang di sekarang, di saat ini. Allah mengirim kita ke sini adalah punya maksud yang besar, punya tujuan yang besar, punya tugas yang besar. Maka sadari apa yang bisa kita berikan yang di saat ini aja. Sekarang, di sini, di kapanpun kamu berada, ingat selalu apa yang bisa gue berikan sama Allah di saat ini. Urusan akhirat bukan urusan kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Tugas kewajiban kita adalah apa yang kita berikan buat Allah, buat lingkungan kita, buat semua di saat ini, sekarang, di sini.